Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr البدري الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا ولا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه رواه مسلم وفي رواية له فأقدمهم سلما بدل سنا أي إسلاما وفي رواية يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة فإن كانت قراءتهم سواء فيؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فَلْيَأُمُّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًّا. Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang menjadi imam bagi segolongan orang adalah yang paling paham kitabullah dan yang paling fasih bacaan Al-Qur'annya di antara mereka. Jika mereka punya tingkatan yang sama dalam hal bacaan, maka orang yang paling mengerti sunnah Nabi yang menjadi imam. Jika mereka satu tingkatan dalam hal sunnah, maka yang menjadi imam orang yang paling dahulu berhijrah. Dan jika mereka satu tingkatan dalam hal hijrah, maka orang yang paling utama di antara mereka. Janganlah seseorang menjadi imam di tempat kekuasaan orang lain, dan jangan duduk di tempat kehormatannya tanpa izinnya. Hadis riwayat Muslim. Dalam sebuah riwayat disebutkan, maka yang menjadi imam adalah yang paling dulu keislamannya. Sebagai ganti sinnan, yakni tua atau Islam. Dalam riwayat lainnya juga disebutkan, yang menjadi imam bagi segolongan orang adalah yang paling memahami kitabullah dan paling fasih bacaan Al-Qur'annya dan yang paling dahulu menghafalnya. Dan apabila mereka sama dalam hal bacaan, maka yang menjadi imam adalah yang paling dulu berhijrah. Dan apabila mereka sama dalam hijrah, maka hendaklah orang yang paling tua di antara mereka yang menjadi imam. Masya Allah. Kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan aturan tentang orang yang berhak menjadi imam. Siapa yang paling berhak menjadi imam? Yang paling banyak, yang paling benar bacaannya, yang paling bagus, yang paling faham dengan kitabullah. Di sini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat yang pantas menjadi imam itu adalah yang paling ngerti sama Al-Quranul Karim. Bukan hanya banyak hafalan ayat-ayat Qur'annya, tapi nggak ngerti. Sehingga kalau ada kesalahan dalam sholatnya, dia nggak faham apa yang harus dikerjakan. Apakah dia harus sujud sahwi? Apa dia harus ngulangin sholatnya? Sedangkan di mazhab Hanafi mereka berpendapat yang paling banyak hafalan Qur'annya. Namun yang lebih kuat, dan itu mazhab Syafi'i yang pantas menjadi imam, adalah yang paling banyak, paling ngerti sama kitabullah. Paling faham dengan Al-Quranul Karim. Mau menteri, mau presiden, mau siapa, mundur belakang. Nggak pantas untuk jadi imam. Nggak layak, nggak berhak. Karena Nabi SAW mengarahkan. Dan subhanallah jemaah, kalau kita melihat bagaimana Allah memuliakan mereka tuh orang-orang yang berilmu. Ketika mereka mengatakan Allahu Akbar, tuh semua penguasa, semua raja, semua menteri, semua gubernur, Allahu Akbar ikut. Ketika mulai membaca, mereka mendengarkan, mereka menyimak dengan seksama. Ketika ruku, semuanya ikut ruku. Gak ada karena dia pemimpin rukunya duluan. Nurut, patuh. Baik, kalau ternyata bacaan mereka sama, lalu siapa? Ini hadis ini jamaah seharusnya kita jalankan. Karena banyak masjid-masjid
Ya, ana nggak tahu di tempat lain ya. Tapi banyak masjid yang ana sholat di sana, ya imamnya kadangkala bacaannya kurang baik. Wallahu a'lam. Atau mungkin itu orang terbaik di sana. Kita kan cuma numpang, cuma lewat. Bisa jadi itu imam memang yang terbaik di sana. Karena kadangkala yang menjadi prioritas untuk menjadi imam di masyarakat itu umur kadangkala. Iya, umur juga menjadi standar. Tapi bukan di awal. Kadangkala pulang haji langsung jadi imam. Tunggu dulu. Jemaah haji itu berangkat haji bukan karena dia banyak hafalan Qur'annya, bukan karena dia memahami agama ini, dia berangkat karena dia punya uang. Berapa banyak orang-orang yang berilmu yang nggak berangkat haji? Kalau sama dalam urusan kitabullah, pemahamannya, bacaannya, hafalannya, maka fa'alamuhum bis sunnah, yang paling faham dengan sunnah Nabi SAW. Allahu Akbar. Orang semakin faham sama sunnah, maka naik lagi derajatnya. Sama-sama Qur'annya dilihat lagi. Oh, ini lebih ngerti sama sunnah. Dia menghafal Arba'in Nawawiyah, dia hafal Bulughul Maram, atau yang lain-lainnya yang berkaitan dengan sunnah. Kalau sama dalam pemahaman sunnah, maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, yang lebih dahulu hijrah. Karena lebih dahulu hijrah ini berpotensi dia itu lebih ngerti sunnah sebenarnya. Mereka yang tertunda hijrahnya, ya mereka kehilangan majelis-majelis bersama Nabi alaihi salatu wassalam. Berbeda dengan masa sekarang, kadangkala kita itu bisa dapat banyak karena kajian ustadz itu udah direkam. Sehingga kadangkala kita menyimak, ana udah dengerin kajian ustadz itu 500 jam memulai kajian. Bulan baru hadir kajian ustadz 20 jam. Tapi yang jelas Nabi SAW menyebutkan yang lebih dahulu hijrah. Kalau sama hijrahnya, yang lebih tua. Umur, baru umur ini. Jadi yang pertama kitabullah, yang kedua sunnah, yang ketiga hijrah, yang keempat baru umurmu. Karena umur tua ini gak usah dipinta, dia datang sendiri. Beda dengan Quran, harus ada kesungguhan dari kita. Beda dengan sunnah, harus ada semangat dari kita. Beda dengan hijrah, yang perlu perjuangan dari kita. Kalau umur, engkau itu gak kepingin tua sebenarnya. Tapi ya gimana Ustaz? Anak dulu yang lahir. Bukan pilihan buat dia. Maka baru ketika itu yang paling tua. Di riwayat lain disebutkan yang lebih dahulu masuk Islam ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Tapi umur juga memiliki kemuliaan. Bab ini juga tentang memuliakan orang-orang yang tua. Lalu Nabi menyebutkan, subhanallah ya, setelah beliau menyebutkan kriteria imam, orang kan kadang-kadang merasa, ana lulusan pesantren, ana hafal Quran, ana hafal sunnah. Ketika masuk masjid, qomat, tahu-tahu dia maju ke depan. Sausufakum, masjidnya siapa? Pokoknya kan kata Nabi SAW, ini orang-orang, wallah nggak ada yang ngerti Quran, bacaannya nggak ada benar. Mungkin dia sholat maghrib di masjid itu, sholat masjid maghrib di sana, dia tahu imamnya kurang bagus bacaannya. Pas isya dia yang maju ke depan. Hati-hati jemaah. Nabi melarang. Nabi mengatakan wala ya umman ar-rajulur rajula fi sultanihi. Nggak boleh kita itu menjadi imam, mengimami orang di kekuasaan dia, kecuali dengan izin dia. Makanya ada istilah imam rawatib. Imam rawatib itu penguasa di masjid itu dia. Walaupun secara bacaan engkau lebih bagus, engkau lebih faham, lebih ngerti, mungkin engkau doktor, mungkin engkau profesor, tuh imam mungkin lulus pesantren aja. Tapi karena berada di kekuasaannya, Nabi bikin aturan. Makanya kadangkala orang baca hadis ini nggak sampai ke akhir hadis, sehingga dia menjadi imam. Merasa dia, kan kata Nabi SAW, yang jadi imam itu yang hafalannya lebih banyak, yang lebih ngerti Al-Quran. Padahal Nabi melarang. Nggak boleh kita jadi imam, kecuali dengan izin di masjid sana. Kita masuk, ada, tafadhol Ustaz, fadhol jadi imam. Ingat, yang menyuruh itu bukan jamaah. Karena kadang-kala jamaah ini, dia itu nggak suka sama imamnya. Bacaannya kurang bagus. Lihat ada ustadz, ya Allah ustadz, tafadhol ustadz. Ustadz harus tahu diri. Mana imam rawatibnya? Penguasanya mana di sana? Oh ini, kalau dia yang menyuruh, tafadhol. Silahkan maju. Tapi kalau yang menyuruh jamaah, antum tetap enggak. Fadhol, mana imam rawatibnya? Silahkan maju. Fadhol Pak Imam, tafadhol.
Karena dia lebih berhak. Nggak boleh, kata Nabi SAW. Jadi kalau proses yang awal itu adalah proses pemilihan. Siapa yang pantas jadi imam? Oh, fulan. Oke. Ketika fulan sudah jadi imam, engkau datang dan engkau ternyata lebih mulia dari dia dan dia sudah diangkat jadi imam, maka sudah, kau jadi makmum. Kemudian Nabi SAW melarang kita duduk di rumah seseorang. Duduk di, ya mungkin orang ini pemilik rumah itu punya kursi khusus buat dia. Kadang-kala dia selalu duduk di sana, ada permadaninya, ada apa ini. Ketika engkau datang ke majelis, jangan duduk di sana. Duduk di tempat yang biasa. Kita tahu kadang-kala kita bertamu ke rumah orang itu, dipersilahkan duduk. Dan kita tahu ada kursi yang bagus. Waduh, zen, anak duduk sini. Lihat di situ ada makanan, minuman. Padahal itu milik tuan rumahnya. Engkau nggak boleh, kecuali dengan izin dia. Dikatakan, fadl, duduk di kursi anak nih. Anak bisa duduk di sini, tafadhol antum, duduk di sana. Ini adab dan etika. Jadi kalau bicara agama Islam, bukan hanya membicarakan tentang hablum minallah, tapi Islam juga mengatur etika duduk di rumah. Duduk gimana cara duduknya, di mana engkau duduk, itu juga diatur di dalam Islam. Maka hendaklah kita menghormatin. Apa hubungan hadis ini dengan bab kita? Bab kita tentang menghormatin. Iya, menghormati para ulama. Tadi disebutkan. Mereka yang dipilih sama Nabi SAW. Maka kita pun menghormati dan menghargai mereka. Walaupun kadangkala engkau gak suka sama dia. Mungkin ada sifat mereka yang mungkin kurang baik. Tetap mereka ulama yang harus kita muliakan. Kemudian nasihat ana buat teman-teman yang merasa berilmu. Ketika engkau sholat di masjid orang, ingat, di situ bukan kekuasaanmu. Pernah ada di kampung jamaah, itu gara-gara sebagian kawan-kawan yang baru belajar, yang mulai penampilannya sunnah, pakai jenggot dia itu kadang-kala nyerobot jadi imam. Imamnya telat dikit, dia langsung maju ke depan. Sampai akhirnya ditulis di sana, ada kawan yang cerita, ditulis di sana, Ustaz, yang berjenggot nggak boleh sholat di masjid ini. Bayangkan. Atau bukan ditulis jamaah, bukan. Jadi ada kawan sholat di sana, dia udah tua, dia udah jenggotnya udah putih Kemudian dikasih itu, maaf mas, yang berjenggot sholatnya di masjid sana, dikasih arahan masjid lainnya. Gara-gara kurang adab dan etika. Ini di sebagian orang. Maka semoga kita bisa ambil pelajaran dari apa yang diajarkan Nabi SAW kepada para sahabatnya. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.